Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, pemerintah mengungkapkan bahwa penurunan tarif impor Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% sudah final. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan keputusan final tersebut tak lagi mengikuti ketentuan berlaku pada 1 Agustus 2025. Pemerintah memastikan batas waktu berlakunya ketetapan tarif resiprokal Amerika Serikat 19% dapat berlaku lebih cepat atau lebih lambat dari tenggat waktu 1 Agustus 2025. Menko Airlangga menyebutkan keputusan final mengenai pemberlakuan tarif 19% ini masih menunggu kepastian waktu joint statement dari kedua kepala negara. Dengan kesepakatan tarif impor yang disepakati, maka Indonesia bersama Inggris, Vietnam, dan Tiongkok tidak akan lagi terkena ketentuan tarif yang berlaku mulai 1 Agustus 2025. Kepastian penetapan tanggal berlaku tarif resiprokal akan tergantung pada proses negosiasi lanjutan, sementara tarif dasar sebesar 10% tetap berlaku. Itu sudah tidak berlaku lagi 1 Agustus. Jadi tentunya yang 1 Agustus adalah mereka yang kemarin dikirim surat. Jadi terhadap negara seperti Inggris, Vietnam, Cina, dan Indonesia tidak ada lagi 1 Agustus. Nah, ini akan ditentukan kemudian menunggu joint statement dan pengumuman lanjutan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tetapi yang tetap berlaku. Dan untuk membahas tema menarik kita di Market Review, kinerja ekspor di tengah penetapan tarif resiprokal 19%, kita sudah terhubung dengan Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan kami juga masih berusaha untuk menghubungi Mas Aryo DP Irhamna, Ekonom Indef, tapi kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Handito. Selamat pagi Pak Handito. Selamat jumpa kembali Mas Bidi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Handito. Semoga sehat selalu Pak Handito. Baik, perjalanan menuju tarif resiprokal 19% ini cukup memakan waktu dan cukup membuat pelaku usaha deg-degan Pak Handito. Tapi kita kemudian sampai ke tahap itu ya, walaupun memang sudah disampaikan oleh Menko Airlangga Hartarto bahwa ini kemudian sudah final penerapannya bahkan bisa lebih cepat dari 1 Agustus 2025. Sebelum ke situ, secara review kinerja dari ekspor Indonesia sebetulnya seperti apa, dan secara harapan pasca diterapkannya 19% ini nanti akan seperti apa Pak Handito? Ya, secara review tahun 2025 ini kan kita mencatat sesuatu yang masih positif ya. Ekspor kita kan sampai dengan Mei 112 lah miliar US dollar, dan itu sudah menunjukkan pertumbuhan hampir 7%. Ini sesuatu yang disyukuri, bahkan di ekspor non migas lebih dari 8%. Nah, hal-hal begini saya rasa di tengah gonjang-ganjing ekonomi dunia, yang paling penting sekarang bersyukurlah kita. Nah, yang kedua memang kalau kita amati, nah sekarang ini ada tendensi yang makin membuat kita sebenarnya di simpang jalan kita ini mau ngapain ya. Di satu sisi kita bersyukur gitu, tapi kan kita harus melihat ke depan nih. Ke depannya ini apakah masih bisa ini pertumbuhan ini kita lanjutkan kan gitu. Nah, ini jadi PR nih, apalagi dengan pemberlakuan resiprokal tarif yang ya boleh dikatakan yang sudah resmi fix ya, meskipun kita ini kalau dengan Presiden Trump nggak bisa menganggap sesuatu itu pasti terus gitu, dia bisa ganti-ganti setiap waktu. Nah, tetapi yang pasti sekarang ini dengan resiprokal tarif yang dari tadinya ada tambahan 10%, kemudian quote unquote diancam 32%, sekarang dapat kesepakatan di 19%. Sebenarnya ini kan meningkatkan biaya masuknya produk Indonesia ke Amerika Serikat. Dan banyak konsumen di Amerika Serikat kan sudah juga mengeluh gitu ya, aduh gua bayar lebih mahal lagi nih. Nah, itu kan di satu sisi mengurangi demand pasti ya. Nah, ini apakah kemudian Indonesia itu melihat ini sebagai sesuatu yang positif? Memang harus dikaitkan dengan banyak hal. Bagaimanapun di perdagangan internasional kita bicara persaingan kan gitu. Ya, kita impornya Amerika Serikat dari kita dikenai biaya masuk lebih besar. Nah, tetapi ada juga yang biaya masuknya lebih besar dari kita. Dengan Vietnam misalkan 20%, Malaysia 25%. Jadi ini kan secara komparatif ini ya, antara kita dengan negara-negara lain kelihatannya lebih baik. Nah, tetapi tetap saja bahwa buat konsumen di Amerika Serikat ada peningkatan harga yang dia harus bayar gitu, dan itu otomatis menurunkan demand.
Baik, artinya kalau kita bicara kemudian dari point of view teman-teman eksportir, penerapan tarif resiprokal 19% ini cukup fair, tentunya dengan poin-poin yang lain ya Pak. Kalau tidak salah ada 4 poin-poin lain yang juga harus disepakati oleh Indonesia. Apakah ini kemudian menjadi sebuah hasil kesepakatan yang cukup fair? Ya ini fair ini dalam negosiasi Relatif, dengan ya? Pak Trump ini inilah relatif lah ya. Saya rasa harus melihat satu dari sisi kepentingannya Indonesia sendiri lah. Paling nggak kita sudah berhasil ya, menurunkan rencana pengenaan tarif yang 32% ke 19% dan itu relatif lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah yang kedua, tetapi sebenarnya yang paling ini kan mengurangi ketidakpastian buat pelaku usaha. Kepastian itu menjadi penting gitu. Jadi kemarin ini mana 10, 32 jadi berapa? Nah sekarang udah fake lah di 19%, mudah-mudahan nggak berubah lagi. Nah itu membuat kita bisa punya perencanaan yang baik. Dan jangan lupa ada bisnis-bisnis yang sebenarnya terkait juga dengan kalau ekspor tuh impornya dari luar negeri, termasuk juga impornya dari bahan baku yang dari Amerika Serikat, yang bisa jadi kemudian itu bisa kita pakai untuk ekspor kembali ke Amerika Serikat dan ke negara lain, yang kemudian kita bisa mendapatkan keunggulan bersaing yang lebih baik. Nah hal-hal begini saya rasa harus juga dioptimalkan, dimanfaatkan. Baik, bicara mengenai seberapa penting Amerika Serikat untuk Indonesia sebagai mitra dagang begitu ya, jika kemudian pemerintah Indonesia mengirimkan tim khusus untuk melakukan negosiasi, artinya ini juga sudah cukup menekankan betapa pentingnya Amerika Serikat sebetulnya sebagai mitra dagang dari Indonesia begitu. Tapi kalau kita lihat secara posisi, jika kemudian kita bandingkan dengan yang lain, jika kemudian salah satu opsi lainnya adalah untuk membuat balance lah ya neraca perdagangan di Indonesia, melihat opsi pasar lain sebagai pasar ekspor yang kemudian patut juga untuk diekspor. Bagaimana Anda melihat ini Pak Andito? Iya, saya sependapat bahwa memang kita ini tidak boleh terlalu tergantung kepada Amerika Serikat, dan memang kan kenyataannya ekspornya ke Amerika Serikat itu kan bukan yang nomor satu buat Indonesia. Kita masih punya pasar yang lebih besar dari realita ekspor kita. Salah satunya ke China gitu ya, dan dengan kesepakatan melalui BRICS mudah-mudahan kita juga bisa masuk ke pasar China lebih banyak. Tetapi juga sebenarnya kita ini nggak boleh juga mengabaikan ada pasar-pasar ekspor yang relatif gampang. Contoh lah, saya lagi banyak dorong sekarang teman-teman untuk masuk di pasar Timor Leste misalkan, negara yang relatif ukurannya nggak besar, tetapi punya hubungan dengan kita bagus, tidak hanya hubungan bisnis tapi juga hubungan sejarah gitu. Relatif mudah, mereka sekarang lagi aktif mengajak pelaku usaha Indonesia, yuk manfaatkan Timor Leste. Kalau kita melihat Timor Leste, kemudian kita juga harus melihat, masuk ke Timor Leste itu bisa juga untuk pasar Australia, bisa masuk ke Papua New Guinea, bahkan juga ke negara-negara Eropa atau negara-negara yang berbahasa Portugis gitu. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya dimanfaatkan gitu. Masuk dari hal yang relatif lebih mudah dulu gitu ya. Nah, apalagi kemudian juga dengan Eropa kita sudah punya kesepakatan meskipun masih perlu waktu untuk melaksanakannya gitu ya, dengan Indonesia EU SEPA gitu, yang itu membuat kita jadi ingat kembali gitu. Paling nggak ingat kembali bahwa pasar Eropa itu besar. Selama ini memang mereka kan cerewet tuh Eropanya, tetapi dengan kesepakatan yang sudah kita hasilkan bersama-sama dengan Eropa, maka kecerewetannya itu sudah terkondisi gitu, dan ini membuat kita kembali punya peluang besar nih. Jadi manfaatkan pasar-pasar yang tradisional yang besar selain Amerika juga gitu ya. Amerika tetap harus diurus ya, tapi kalau mereka daya belinya agak turun karena penerapan biaya masuk yang meningkat ini, kita juga harus memperhatikan pasar-pasar utama yang lain. Baik. China, Eropa, juga Jepang, itu kan pasar-pasar yang harusnya digarap lagi karena punya hubungan historis dengan kita bagus, termasuk tadi masuk melalui Timor Leste dan lain-lain. Baik, interaksi yang lebih konsolidatif antara mitra dagang ini kemudian nampaknya menjadi sebuah hikmah di balik penerapan resiprokal dari Amerika Serikat kepada beberapa mitra dagangnya begitu ya. Eropa kemudian tidak menyertakan persyaratan yang begitu berlapis, especially when it comes to kelapa sawit dari Indonesia ketika masuk ke sana. Sekarang persyaratannya sudah lebih longgar. Ini kemudian mungkin bisa dibilang sebagai salah satu hikmah di balik ini, tapi kemudian ada juga konsekuensi-konsekuensi yang lain yang juga harus dihadapi oleh Indonesia. Semakin menarik Pak Handito, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, pemirsa. Dan sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, kita akan simak terlebih dahulu data terkait dengan pangsa ekspor non-migas di Indonesia. Dan kami bisa tampilkan datanya di layar televisi. Ya, dari periode Januari hingga Mei 2025, China secara prosentase begitu mendapatkan presentasi yang kemudian paling tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 22,87%, di seluruh Amerika 11,42%, India 6,87%, ASEAN 20,35%, Uni Eropa 7,32%, dan negara-negara lainnya diakumulasi di angka 31,27%. Berikutnya adalah data soal kontributor non-migas. Ya, dapat Anda saksikan pemirsa, datanya di layar televisi. Mesin dan perlengkapan elektrik sebanyak 2,22 miliar US dollar, alas kaki 1,08 miliar US dollar, dan pakaian dan aksesorisnya 1,02 miliar US dollar. Kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional. Adakah perhatian khusus dari dunia industri di Indonesia, Pak Handito, terkait dengan penetapan tarif 19% ini? Tadi memang sudah disampaikan concern-concernnya, artinya beberapa strategi juga memang sudah disampaikan. Salah satunya adalah ekspansi pasar, ke Timor Leste menarik, kemudian juga ke Uni Eropa juga menarik. Tapi ada concern-concern lain nggak sebetulnya, Pak Handito? Iya, sebenarnya ada concern yang lain yang saya rasa ini kalau kita bicara terkait dengan kesepakatan dengan Amerika Serikat, itu adalah bagaimana kemudian kita memanajemen cash flow kita ya dengan Amerika Serikat. Karena tadinya kita surplus, kemudian sekarang kan kira-kira balance lah nanti antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Nah, tentu saja ini membutuhkan anggaran nih, devisa nih ya. Nah, ini yang saya rasa menjadi PR buat kita. Tapi saya yakin lah pemerintah sudah menghitung-hitung ini kan gitu ya, dan apalagi kemudian boleh dikatakan tekornya itu ditutup dengan beli produk-produk memang bermanfaat buat Indonesia, beli gandum, beli kedelai, beli pesawat gitu ya. Oke lah, itu ada maknanya, dan barangkali yang kita lakukan adalah memindahkan gitu ya, memindahkan dari suku-suku dari negara lain pindah ke Amerika Serikat, sehingga secara cash flow keseluruhan Indonesia mudah-mudahan nggak jadi masalah. Tetapi yang kedua, saya melihatnya begini, ada sesuatu hal yang juga harus dipertimbangkan adalah ketika kita kemudian membuka pasar buat produk-produk agriculture dari Amerika Serikat, katakan dengan lebih mudah lagi dengan biaya masuk 0%. Di satu sisi itu memang seringkali menimbulkan pertanyaan, aduh ini nanti menghantam produsen produk pertanian Indonesia gitu ya. Tetapi kan yang diimpor kan gandum nggak tumbuh dengan baik di sini, kedelai juga kurang baik di sini gitu ya. Nah, tetapi saya malah melihat bahwa gandum, kedelai yang nanti masuk ke Indonesia dengan lebih banyak, lebih murah itu bisa menggerakkan perekonomian yang di bawah nih, kan sesuai dengan prinsip yang diangkat oleh Pak Presiden Prabowo, the greatest good for the greatest many gitu ya, memberikan sebesar-besarnya untuk rakyat sebanyak-banyaknya begitu. Nah, ini bisa menggerakkan ke sana. Ini yang saya harapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di level di bawah, dan ini jadi penting sekarang di tingkat penyediaan tenaga kerja, karena ini bisa menggerakkan ekonomi yang ada di desa-desa, termasuk yang sekarang ini terkait dengan Koperasi Merah Putih ya. Kita mengucapkan selamat lah, Kopdes Merah Putih sudah diresmikan oleh Pak Presiden, dan ini saya berharap akan menjadi simpul-simpul pertumbuhan dari kehadiran bahan baku yang lebih murah, diharapkan menggerakkan ekonomi kan gitu. Dan yang kedua, mudah-mudahan juga dari Koperasi Desa Merah Putih itu kemudian akan lahir benih-benih eksportir gitu, sehingga ya kesepakatan dengan Amerika Serikat ini mudah-mudahan memberi benefit yang positif buat Indonesia. Baik, yang kemudian diberlakukan oleh Amerika Serikat sendiri juga adalah tarif resiprokal yang tidak hanya ke Indonesia saja, tapi ke mitra-mitra dagangnya yang lain. Artinya begitu masuk ke pasar Amerika Serikat, secara harga jual di konsumen akan naik juga gitu ya. Tapi yang ingin saya bahas kemudian adalah bagaimana sebetulnya daya saing dari produk-produk Indonesia di pasar Amerika nantinya, Pak Handito.
Ya, kalau daya saing dan produk Indonesia itu kan tergantung paling sedikit pada dua hal. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua terkait dengan harga kan gitu. Nah, kalau soal kualitas, saya melihat produk-produk Indonesia ini ya, yang sekarang sudah kita ekspor ke Amerika Serikat ya, termasuk alas kaki, termasuk pakaian, termasuk juga produk-produk yang dari renewable CPO gitu ya. Itu adalah produk-produk yang kita sudah ada di kelas yang relatif sudah mature lah, sudah bagus kita gitu. Kita sudah mampu. Ya kita masih bisa meningkatkan itu karena kita punya kemampuan di sana gitu. Tetapi juga kita harus memperhatikan bahwa memang persaingan di tingkat internasional kan nggak hanya kualitas tapi juga harga gitu. Nah, ketika bicara harga, memang skala ekonomi menjadi penting gitu. Artinya kita memang harus punya fokus nih supaya yang kita ekspor apalagi ke Amerika Serikat itu memang produk-produk yang memang kita mampu memproduksi banyak gitu sehingga masuk di pasar Amerika Serikat dengan harga yang relatif bisa bersaing. Dan kita tahu kan mereka itu kan konsumen yang konsumtif gitu, makannya banyak gitu, maksudnya konsumsinya banyak gitu. Tapi karena banyak biasanya cenderung juga memperhatikan faktor harga. Tapi nggak usah khawatir lah tentang daya saing. Saya yakin kita ini sudah on the right track gitu ya. Kita terus perbaiki lah. Kalaupun masih kurang normal lah itu. Ya, apalagi kemudian kita mengetahui bahwa Amerika Serikat juga menerapkan tarif yang kurang lebih besarnya variatif lah ya kepada mitra dagang yang lain, yang ini kemudian menjadi satu hal yang cukup membuat Indonesia pede-pede saja begitu ya. Baik Pak Handito, ini juga sudah bergabung Mas Aryo DP Irhamna, Ekonomi Invest. Selamat pagi Mas Aryo. Halo, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung Mas Aryo. Ini bicara mengenai kerja ekspor di tengah penetapan tarif resiprokal 19%. Besarannya, apakah ini kemudian menjadi keputusan terbaik bagi Indonesia dan juga daya saing industri manufaktur Indonesia terkait dengan besaran tarif ini akan seperti apa menurut Anda, Mas Aryo? Oke, untuk jika melihat kondisi sekarang ya memang 19% ini bukan keputusan terbaik secara absolut, tapi merupakan pilihan optimal ya yang mungkin gitu ya, meskipun mungkin masih bisa dinamis gitu jika kita memperhatikan karakteristik dari Donald Trump. Kemudian jika bicara industri manufaktur Indonesia sendiri yang sedang berada di persimpangan gitu antara keinginan untuk melakukan upgrading teknologi gitu karena pemerintah mendorong hilirisasi, kemudian mendorong beberapa industri-industri high tech gitu ya seperti semiconductor, dan di sisi lain juga tekanan biaya produksi. Maka tarif 19% ini dalam pandangan saya memberikan nafas ya negosiasi tanpa mematikan semangat ekspor ya, karena jika melihat tarif dari negara lain juga ini masih menjadi yang baik gitu ya. Jadi ini menjadi standar gitu bagi negara-negara yang belum mencapai deal dengan US. Namun lebih ideal jika tarif ini bisa di bawah ini gitu ya. Tapi real politik perdagangan internasional menuntut kompromi gitu. Jadi mungkin ini titik optimal pada kondisi saat ini. Dan lebih penting lagi, kita harus menanyakan apakah struktur industri kita ini cukup siap gitu untuk memanfaatkan penurunan tarif ini dalam bentuk daya saing yang lebih kuat. Baik, menarik. Yang kemudian menjadi fokus ataupun bahasan adalah selain kemudian perjalanan menuju 32%, dari 32% menuju 19% adalah ya Indonesia harus menyepakati 4 poin utama lah ya. Jika kemudian ingin mendapatkan 19%, diantaranya adalah mengimpor pesawat, mengimpor beberapa komoditas pertanian, energi, dan juga yang juga kemarin menjadi fokus adalah bagaimana Amerika sendiri memiliki akses terhadap ekonomi Indonesia. Nah, terkait dengan poin keempat ini, menurut point of view Anda seperti apa sebelum kita jeda Pak Mas Aryo? Yang terkait punya akses pasar ke Indonesia. Betul. Ya. Akses terhadap ekonomi Indonesia juga. Iya, jadi saya melihat ini sesuatu yang tidak serta-merta gitu, tidak semudah itu juga karena ini kan kesepakatan high level gitu ya, tentu dalam kesepakatan dagang gitu ya, ini masih antara presiden, tentu challenge-nya nanti turunan-turunan peraturannya gitu perlu diikuti. Jadi menurut saya memang ini nanti masih panjang gitu perjalanannya, dan ini juga deadline-nya kan belum ditutup gitu ya, jadi
nanti pasti tentu ada follow-up kira-kira detail-detail tarifnya ini akan seperti apa. Baik, semakin mari kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Mas Aryo dan juga Pak Handito tetap bersama kami dan pemirsa tetap bersama Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih berbincang bersama Bapak Handito Juwono, Kepala Sekolah Ekspor Nasional, dan juga Mas Aryo DP Irhamna, Ekonomi Indef. Saya ke Pak Handito. Pak Handito, ini menjadi kemudian pertanyaan conclusion lah ya dari saya, kemudian untuk bisa disampaikan secara kesimpulan dari Anda Pak Handito mengenai harapan terkait dengan kinerja ekspor Indonesia pasca 19% ini tarif resiprokal dari Amerika Serikat diterapkan. Silakan Pak Handito. Iya, saya rasa memang saya nggak bosan-bosan mengatakan thanks to Trump. Terima kasih Trump, itu dalam pengertian membuat kita harus introspeksi gitu. Nah, contoh sekarang, salah satu kesepakatan dengan Amerika Serikat kan kita akan membangun refinery di Amerika Serikat. Ya. Keputusan luar biasa tuh. Ini kepengen bikin refinery di Indonesia, nggak ada salahnya juga bikin refinery di luar negeri yang kemudian kita bisa kendalikan. Yang penting kan yang itu. Nah, ini memberi contoh yang bagus gitu, bahwa kemampuan Indonesia itu sebenarnya untuk go internasional itu sudah sangat maju dibandingkan masa lalu. Kita tidak hanya ekspor produk dari Indonesia, tapi kita bisa juga membangun kapasitas produksi di luar negeri, dan itu juga membantu kita masuk ke penetrasi di pasar dunia. Artinya ini harus juga memberi inspirasi pada kita. Saya rasa nggak ada salahnya, dan sudah makin banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang mampu untuk membangun juga selain di dalam negeri, membangun pusat-pusat pengembangan produk di luar negeri. Bisa jadi nggak full produk, setengah jadi kita kirim ke Amerika Serikat, dari sono kita kirim ke dunia yang lain, sehingga dan kalau itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, maka kemampuan kita bersaing akan lebih besar. Artinya ini saat yang baik kita melakukan penataan untuk industri kita. Reindustrialisasi menjadi hal yang penting. Tapi tentu saja ketika ngomong reindustrialisasi kita harus berani memilih industri-industri apa saja yang mau kita kembangkan. Industri-industri yang basisnya IT, yang basisnya yang kita belum mampu gitu. Saya rasa nggak usah ngejar-ngejar terlalu ngoyo lah bahasa Jawanya gitu. Tapi memanfaatkan yang sudah ada. Kemampuan kita di menghasilkan bahan baku kayu, bahan baku produk-produk pertanian, buah dan sebagainya. Kalau itu kemudian kita lakukan juga penambahan kemampuan industrialisasinya termasuk di luar negeri, saya rasa itu akan membuat produk Indonesia makin menguasai dunia. Saya rasa kita harus sudah melihat bahwa Indonesia ini sebagai sebuah kesatuan gitu, orkestra begitu ya. Jadi kalau ada yang kok kenapa bikin pabrik di luar negeri? Nggak apa-apa. Itu sudah terbukti, banyak perusahaan-perusahaan makanan Indonesia sudah bikin pabrik di luar negeri, dan itu memperkuat penetrasi kita di luar negeri. Nah, ini hal-hal yang saya rasa perlu dilakukan bersama oleh pemerintah dan oleh dunia usaha untuk bersama-sama mengembangkan reindustrialisasi yang progresif, yang untuk mengembangkan ekspor Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Saya ke Mas Aryo. Mas Aryo, apa yang perlu diwaspadai dan juga apa insentif yang diperlukan sebetulnya dari point of view teman-teman eksportir ataupun mungkin industri dalam negeri supaya dapat kemudian menyikapi ataupun bisa memanfaatkan lah ya berbagai macam dinamika terkait dengan penerapan tarif resiprokal 19% ini dari Amerika Serikat? Oke, saya berusaha cepat ya, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan ya. Pertama, saya ingin bicara terkait sisi kelembagaan. Jadi jika bicara ekspor, tentu dalam international trade policy, jadi di sisi Indonesia ini diplomasi Indonesia masih sering didominasi oleh pendekatan politik formal gitu ya. Sementara diplomasi ekonomi ini sering menjadi agenda sekunder ya. Jika tarif resiprokal ini ingin dimanfaatkan optimal, maka diplomasi ekonomi ini tidak boleh lagi menjadi anak tiri, kira-kira seperti itu ya. Kenapa? Karena dalam agenda ekspor ini kan terkait hubungan internasional ya. Ini koordinatornya itu Kementerian Luar Negeri, dan ujung tombak ekspor itu adalah KBRI. Jadi, nah ironisnya tidak semua KBRI ini tidak semua KBRI memiliki atas perdagangan. Bahkan KBRI London saja hanya ada 1 orang gitu atas perdagangan gitu. Jadi saran saya pertama untuk mengoptimalkan ekspor gitu ya, kan misalkan agenda membuka pasar baru itu selama ini tidak
tidak optimal. Kenapa? Karena bahkan banyak KBRI itu tidak ada atas perdagangan. Jadi itu satu, perlu merestrukturisasi KBRI karena mereka ini adalah ujung tombak agenda ekspor kita. Ya, mereka mencari pasar, mereka mencari mitra para wirausaha Indonesia gitu untuk ekspor. Jadi satu, perlu memperkuat atas perdagangan di market di negara-negara mitra gitu ya, mungkin negara yang menjadi untuk membuka pasar baru. Kemudian karena pimpinan KBRI ini atas perdagangan ini sudah agenda utamanya adalah diplomasi politik ya. Nah, saran saya Deputy Chief of Mission-nya atau DCM atau wakil dubesnya ini tidak perlu dari Kementerian Luar Negeri, tapi menurut saya perlu dari Kementerian Perdagangan. Ya karena selama ini ya di KBRI yang mendorong ekspor itu hanya tugasnya atas perdagangan gitu. Jadi sense untuk mendorong ekspor ini tidak semua dubes ini punya gitu. Jadi itu. Nah, kemudian tadi pertanyaan terkait industri. Nah, tarif resiprokal ini dalam pandangan saya memang secara umum ini menjadi instrumen fiskal gitu ya, tapi peluang strategis ya untuk merebut pangsa pasar global yang selama ini diisi oleh negara-negara pesaing ya seperti Vietnam, Thailand atau India bahkan ya. Namun peluang itu tidak akan otomatis tanpa terwujud tanpa manajemen industri yang tangkas. Jadi menurut saya jika bicara sarana untuk industri, pemerintah perlu mengoptimalkan inovasi industri kita dengan inovasi-inovasi dalam negeri karena industri itu tulang punggungnya adalah inovasi. Baik, ada penajaman di sisi inovasi dalam negeri, di industri dalam negeri, dan juga penajaman di kelengkapan ujung-ujung tombak tadi, begitu ya. Itu juga tidak kalah penting dan bahkan sangat penting. Pak Hadito dan juga Mas Aryo, terima kasih sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Waktu kita sangat terbatas, mudah-mudahan nanti ada episode berikutnya yang kita kemudian akan berjumpa lagi dan kemudian memperbincangkan hal-hal yang tidak kalah menarik. Terima kasih Bapak-Bapak, dan pemirsa tetap bersama IDX Channel karena usaha jeda berikut kami akan kembali dengan program-program menarik lainnya. Saya Wiki Adrian, terima kasih. Sampai jumpa.